Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santri SPD. Saya guru di SMP Negeri Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ini, Kabupaten Musirawas Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022. Pada hari ini, Sabtu 26 November 2022, saya melaksanakan PPL Aksi 4 dengan materi unsur intrinsik cerita pendek di kelas 9B SMP Negeri Sungai Jauh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Sudah semua? Ya. Alhamdulillah kalau sudah semua. Jadi Ibu harap kalau perutnya kenyang, jadi posisi belajarnya bisa fokus, ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan lanjutkan dengan membaca surat pendek. Berdoa mulai. Cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Izatul. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi? Apa keterangannya? Alfa. Ya. Satu lagi Marcella, ya. Apa keterangannya? Izin. Apa juga? Silakan dipersiapkan peralatan untuk belajarnya, bukunya dikeluarkan. Di pertemuan sebelumnya itu sudah mengingatkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa materinya hari ini? Tentang cerpen, ya, tentang cerpen. Ada di sini kelas ini yang sudah pernah menulis cerpen? Sering membaca cerpen? Berarti tahu cerpen itu apa, ya? Tahu. Jadi hari ini, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas cerpen, ya, di dalam lagi. Jadi yang selama ini sering membaca cerpen sekilas atau pernah menulis cerpen tapi masih bingung cerpennya sudah bagus atau belum. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menulisnya, mempelajari cerpen itu apa, lalu menulis cerpen dengan menentukan unsur-unsurnya dan bisa menulis cerpen, ya. Baik. Kita ice breaking dulu sebelum pembelajaran, ya. Ice breakingnya adalah kita main apa? Coba berdiri. Tepuk semangat. Semangat.
Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dibaca Nabila yang keras tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model Ya, problem based learning. peserta didik diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan unsur intrinsik teks cerita pendek, menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerita pendek. Akan menganalisis nih ya, menentukan ya. Ulangi, Menentukan unsur intrinsik dalam teks cerita pendek. ya. Jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi ada dua. Yang pertama, nanti kamu mampu menjelaskan pengertian dan unsur intrinsik cerita pendek. Yang kedua, kalian mampu menentukan unsur intrinsik dari cerita pendek yang dibaca. Ya, nanti kita baca. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu pembelajaran apa itu cerita pendek. Ya, ada yang tahu sebelum Ibu menjelaskan? Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek biasa disingkat kita istilah dengan cerpen ya. Tapi kepanjangannya adalah cerita pendek. Ada yang tahu? Belum. Baik, dijelaskan dulu materinya ya. Ibu tampilkan dulu. Sebentar, masih loading. Baik. Ini materinya. Pengertian cerpen. Bisa dibaca sambil ditulis kalau misalnya mau tulis ya. Jadi pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Inilah yang dikatakan cerpen. Jadi cerpen itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan short story atau cerita pendek ya. Jadi dalam Ensiklopedia Britannica merupakan karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya menceritakan sedikit tokoh ya, menceritakan sedikit tokoh. Lalu mau ditulis dulu? Sudah? Lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan dalam KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek kurang dari 10.000 kata. Ya, 10.000 kata itu kisaran sekitar 7 atau 8 halaman kalau dihalamankan ya. Yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi dalam cerpen itu dia memusatkan satu tokoh. Tokohnya siapa? Berbeda dengan cerita karya sastra yang lain seperti novel atau roman ya. Dia banyak tokohnya, tapi kalau dalam cerpen itu fokus pusatnya hanya satu tokoh ya. Lanjutkan? Sudah dituliskan? Sudah. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya. Nah, ini pengertian cerpen secara umum dari penjelasan tadi yang dari pengertian secara istilah bahasa Inggrisnya dari KBBI bisa kita ambil kesimpulan. Ini pengertiannya secara umumnya. Apa pengertiannya secara umum? Isan, coba bacasan. Pengertian cerpen atau cerita pendek secara umum adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa Ya. dan bersifat fiktif, menceritakan kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas dan pendek, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Ya. Jadi ini pengertian cerpen secara umum. Dari beberapa pengertian tadi kita ambil kesimpulan ini pengertiannya secara umum. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin tanyakan? Ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya materi kita adalah unsur intrinsik cerita pendek. Ya, unsur intrinsik cerita pendek. Jadi ada yang sudah tahu unsurnya apa-apa saja? Yang pertama tema. Yang kedua
pendek. Jadi unsur intrinsik, unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita, ya, dari dalam cerita pendeknya. Intrinsik, ya. Yang pertama adalah tema, ya. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen, ya. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Jadi sebelum kita misalnya mau menuliskan cerpen, kita harus, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah temanya. Misalnya kita ini mau menuliskan cerpen, tema apa yang akan kita angkat? Misalnya tema tentang keagamaan misalnya. Yang kedua, misalnya tema apa? Banyak sekali temanya, misalnya tentang pendidikan, misalnya tentang keluarga misalnya, ya. Itu tema. Lanjut ya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Coba dibaca. Siapa Robin? Baca Bin. Dua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak menentukan cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan cara penulis menunjukkan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Adapun jenis perawatan seorang tokoh dapat disampaikan melalui dialog, menjelaskan narasi atau menggambarkan fisik tokoh tersebut. Ya. Jadi ini tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang yang ada di dalam ceritanya. Ya, kalau penokohan itu adalah karakter, sifat, watak, perilaku dari tokohnya tadi. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi Bu harap bisa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ada yang namanya alur atau plot. Alur atau plot itu apa? Coba baca Dika. Alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. Ya. Alur berupa suasana peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Ya, susunan ya maksudnya. Jadi alur atau plot itu jalan ceritanya. Ya. Nah, alur atau plot itu jalan ceritanya bagaimana? Nah, jalan cerita atau alur atau plot itu alurnya itu biasanya dalam sebuah karya sastra terbagi menjadi 3. Ya. Ada yang namanya alur maju. Ya, kalau alur maju berarti apa? Jalan ceritanya maju. Misalnya dari menceritakan kejadian pada saat ini dan ke depan. Ya. Jadi satu alurnya. Ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya apa? Yang pertama tadi kita mulai dari sini ya. Ya, alur tadi. Alur terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang namanya alur maju, ya. Yang jalan ceritanya adalah maju ke depan, ya. Yang kedua alur mundur. Jadi ceritanya itu menceritakan kejadian yang sudah terjadi, sudah lama terjadi. Ya, misalnya pada zaman dahulu, misalnya pada tahun berapa, pada zaman kemerdekaan misalnya. Itu yang dinamakan istilah alur mundur. Jadi istilah kejadian yang alurnya itu sudah lama terjadi, ya. Lalu yang ketiga ada istilahnya yang namanya alur campuran. Ya, alur campuran ini apa? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan alur campuran? Ada? Alur campuran itu adalah gabungan dari kedua ini. Gabungan dari alur maju dan alur mundur. Maka jadilah yang namanya alur campuran. Pernah kan sering kan kalau baca cerita, ada misalnya ceritanya itu mengisahkan kejadian sekarang. Lalu dia mengingat waktu dia masih kecil misalnya. Diceritakan lagi misalnya kejadian ketika dia masa kecilnya bagaimana. Ya, pernah kan? Nah, itu yang dikatakan alur campuran. Akan tetapi di dalam cerpen, ya di dalam cerpen itu biasanya memakai satu alur. Ya, dia jarang pakai alur campuran ini.
Tapi lebih banyak kalau tidak alur mundur, alur maju. Ya, makanya dikatakan istilahnya itu alur tunggal. Ya, yang di pengertian tadi, pengertian cerpen tadi, ada kan? Merupakan cerita yang memakai alur tunggal, itu maksudnya. Ya, jadi satu kalau tidak alurnya maju berarti alurnya mundur. Ya, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa. Kita lanjutkan. Alur. Setelah alur ada latar atau setting. Ya, latar atau setting berarti apa? Coba dibaca Tara. Merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar termasuk unsur pembangunan cerita yang vital atau penting. Ya. Jadi itu latar. Merupakan gambaran tentang peristiwa yang ada di dalam cerita. Ya, gambarannya. Nah, latar itu biasanya digolongkan menjadi 3. Ya, latar itu digolongkan menjadi 3. Biasanya. Yang pertama latar tempat. Berarti di dalam cerita menunjukkan tempat kejadian di dalam ceritanya. Ya. Yang kedua apa? Latar waktu. Ya, latar waktu. Berarti latar di dalam ceritanya yang menunjukkan waktu kejadian di dalam cerita. Ya, paham? Paham? Nggak usah takut-takut, ngomong nggak apa-apa. Ya, nggak usah tegang, santai deh. Yang ketiga ada yang namanya latar suasana. Latar suasana itu dia menggambarkan suasana dalam cerita. Suasananya bagaimana? Apakah suasananya sedih? Ya, apakah suasananya bahagia? Apakah suasananya apa ya? Menegangkan, menyenangkan. Nah, itu suasana, kondisi, keadaan yang ada di dalam ceritanya. Ya, ini kalau latar. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, ini harap bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini tadi ya, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, ini penjelasannya. Ada 3 ya. Yang pertama menunjukkan tempat, yang kedua menunjukkan waktu, yang ketiga menunjukkan suasana atau keadaan yang terjadi di dalam ceritanya. Ya, bisa dipahami ya untuk latarnya. Nah, kita lanjutkan. Unsur yang selanjutnya adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Coba dibaca, Cynthia. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis untuk menceritakan suatu kejadian. Ya. Jadi sudut pandang itu strategi yang digunakan oleh penulis. Jadi seandainya kamu menjadi seorang penulis cerita, ya, kamu harus punya sudut pandang. Sudut pandangmu ini, kamu ingin berada di posisi apa? Posisi kamu sebagai penulis, ya? Apakah sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita, ataukah sebagai pengamat? Ya, sebagai pengamat itu berarti kamu mengamati tokoh-tokohnya. Nah, untuk sudut pandang, ya, itu ada beberapa hal. Nah, ini macam-macam sudut pandang. Ada berapa macam? Bisa dibedakan menjadi 4. Ada yang namanya sudut pandang orang pertama tunggal. Ya, sudut pandang orang pertama tunggal. Jadi biasanya di dalam cerita itu penulisnya menggambarkan cerita dengan menggunakan kata aku, saya, atau gue, bisa juga. Ya, itu berarti dia memakai sudut pandang orang pertama tunggal. Ya, lalu sudut pandang yang kedua, sudut pandang orang pertama jamak. Ya, orang pertama jamak biasanya dengan menggunakan kata kami atau kita. Ya, kata kami atau kita. Si tokohnya tetap terlibat dalam cerita, tapi dia memakai kata kami dan kita. Selanjutnya, yang ketiga apa? Sudut pandang orang kedua. Biasanya ditandai dengan kata kamu, kau, atau anda. Ya, itu tandanya. Oh, kalau dia menceritakan menggunakan kata kamu, kau, berarti sudut pandangnya orang kedua. Ya. Lalu yang keempat ada istilah sudut pandang orang ketiga tunggal. Ya,
Nah, sudut pandang orang ketiga tunggal ini biasanya dia menyebutkan nama tokohnya. Ya, dia menceritakan tapi menyebutkan nama tokohnya. Nah, misalnya nama tokohnya Andi. Jadi dia disebutkan diceritakan si Andi. Ya, misalnya pada hari Minggu Andi pergi memancing misalnya. Menyebutkan nama tokoh kan? Nah, itu berarti memakai sudut pandang orang ketiga tunggal. Ya, atau bisa juga dengan kata dia. Sering kan? Pernah kan? Kalau yang sering baca cerpen, baca cerita, ya. Jadi itu sudut pandang. Sampai di sini paham sudut pandang? Kita lanjutkan. Nah, ini ada 2 lagi sudut pandangnya. Ada selanjutnya sudut pandang orang ketiga jamak. Biasanya dia menceritakan menggunakan kata mereka. Ya, itu berarti sudut pandang orang ketiga jamak. Selanjutnya ada sudut pandang campuran. Ya, jadi kalau sudut pandang campuran ini si penulisnya menggunakan kata aku, kamu, kami, dia. Jadi dalam ceritanya itu dia banyak menggunakan. Ada menggunakan kata aku, ada yang menggunakan kata kamu, kami, atau dia. Ya, paham ya? Ya. Terakhir adalah amanat. Unsur yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Coba bacakan yang keras. Siapa ya? Yang belum? Reka? Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen biasanya tidak hanya ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat. Jadi itu amanat. Amanat itu adalah pesan moral, ya, atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Ya, nilai-nilai moral apa yang bisa kita pelajari. Nah, amanat ini bisa dituliskan secara langsung dalam cerita, bisa secara tersirat. Ya, tersirat itu maksudnya tidak tertulis, tapi bisa kita ambil maknanya dari penjelasannya. Ya, itu yang maksud dari yang tersirat. Ya, jadi itu unsur-unsur dari intrinsik cerita pendek. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi itu unsurnya ada 6 tadi kan? Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Bisa dipahami? Bagus kalau bisa. Kalau bisa sekarang kita latihan menentukan unsur intrinsik cerita pendeknya. Ibu berikan contoh ya. Jadi nanti ibu tayangkan cerita pendeknya, lalu kita akan menentukan unsur intrinsik secara bersama-sama. Ya. Bentar, ibu tayangkan dulu cerpennya. Cerpennya adalah cari dulu. Atau ini saja, ibu berikan dulu contohnya. Ya, jadi bisa dilihat sendiri nanti contohnya ada di belakangnya ya. Nanti kita tayangkan juga. Boleh itu dilihat di belakangnya ada. Bisa dibaca di situ. Ya, kita yang dulu sebentar.
dibaca yang sudah dapat. Nah, ini ya, kita akan bersama-sama menentukan unsur intrinsiknya dan cerpen. Silakan dibaca dulu, berikan waktu untuk membaca. Baca dulu ceritanya. Kecil ya tulisannya. Kalau ini jelas kah? Silakan dibaca dulu. Apa judulnya? Alin dan mimpinya. Lanjut belum? Sudah? Lanjut? Nah. Yang dapat gambaran tadi bisa dibaca di situ, ada juga sebenarnya. Ada ya? Ada ya? Gambaran yang lain. Geser. Bisa geser. Masih ada sedikit lagi lanjutannya. Nah, nih. Kalau nggak cepat bacanya ya. Sudah? Sudah? Sudah ya. Nah, kalau sudah dibaca, sekarang kita akan menentukan unsur intrinsiknya. Seperti tadi unsur intrinsiknya ada 6 tadi kan yang sudah Ibu jelaskan, ya. Nah, sekarang kita tentukan satu per satu. Mulai dari tema. Ya. Ada yang tahu tema dari ceritanya tentang apa? Hah? Ada yang tahu temanya? Apa? Tentang kebersamaan keluarga. Ya. Ya, ini temanya tentang kebersamaan keluarga. Atau bisa juga ambil mimpi Arin misalnya. Ya, boleh juga. Ya. Baik. Lalu tokoh dan penokohannya. Ada siapa saja tokohnya? Ya, Asep. Satu-satu ya. Arin, Bibi,
dan Ayah. Tokohnya siapa? Asep, Arin, Arin, Bibi, Bibi, dan Ayah. dan Ayah. Ada 3 ya? Ibu, adik. Ibu dan adiknya terlibat tak? Ada dialognya tidak? Atau hanya disebutkan? Nanti tidak termasuk ke dalam tokohnya ya, kalau hanya disebutkan. Baik, lalu penokohan. Ya, penokohan si Arin. Penyayang, Penokohannya bagaimana? penyayang, pintar dan berkemauan tinggi. Penyayang. Lalu Pintar pintar ya? Pintar. Apa lagi? dan berkemauan tinggi. Berkemauan tinggi. Selanjutnya, Bibi tadi kan? Bagaimana penokohannya Bibi? Penyayang dan baik. Apa? Penyayang dan baik. Penyayang dan baik. Kenapa dia penyayang? Karena dia apa? Sayang kepada Arin. Lalu yang ketiga siapa? Ayah. Ada yang tahu karakter ayahnya bagaimana? Ya, San? Pesimis dan baik. Pesimis. Pesimis. Nanti di sini baik dan pesimis ya. Pesimis itu apa pesimis? Ya? Pesimis itu apa? Ada yang tahu pesimis? Masa pesimis nggak tahu? Belum pernah dengar kata pesimis? Pesimis itu adalah apa? Kurang percaya diri, ya, atau tidak percaya diri, itu pesimis. Ya, jadi karakter si ayah ini baik dan pesimis, kurang percaya diri. Ya. Baik. Jadi kalau kamu misalnya tidak percaya diri antara mau bicara atau tidak, nah itu berarti kamu termasuk pesimis nih, kurang pede istilahnya. Ya. Jadi kita harus pede, harus percaya dengan kemampuan kita. Ya, jangan disimpan, jangan ditahan-tahan. Ya, baik. Unsur selanjutnya apa? Yang ketiga apa? Unsur selanjutnya alur. Alur atau plot. Apa alurnya dalam cerita ini? Menggunakan ya. Alur apa? Alur maju. Kenapa dikatakan alur maju? Karena apa? Menceritakan kejadian pada saat ini dan ke depannya. Ya kan? Berarti alurnya alur maju. Bisa ya. Yang keempat, unsur apa yang keempat? Latar. Ya, latar. Latar tadi ada 3 ya. Tempat, waktu, suasana. Ada yang tahu tempatnya di mana? Ya, Rumah Bibi, sekolah Arin, dan rumah Arin. ya. Di rumah Bibi, Arin dan rumah Arin. ini ya, kesini berarti ya. Di rumah Bibi, Rumah Arin sekolah, dan rumah Arin. dan rumah Arin. Nah, ya. Lalu latar waktunya Pagi hari terlihat ketika apa? malam terbukti saat Arin menangis karena rindu keluarganya. Ya, malam. Lalu kapan lagi? Pagi hari Pagi hari. terlihat ketika Arin mengikuti lomba pidato dan berkalinya kepada temannya. Ya. Lalu berarti ada 2. Malam dan pagi hari. Ini latarnya yang diceritakan dalam cerita. Yang ketiga latar suasana. Apa suasananya? Ada yang tahu latar suasananya? Ya, siapa? Dika ya? Ya, latar suasananya bagaimana kak? Sedih, tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Oke, apa lagi? Bahagia, dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Haru, ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Ya, berarti suasananya dari yang teman disebutkan tadi ada 3. Suasana sedih, suasana bahagia, dan suasana haru atau haru. Ya.
Unsur yang kelima, kita lanjutkan ya. Unsur yang kelima apa? Sudut pandang. Apa sudut pandang dalam ceritanya? Ada yang tahu sudut pandangnya? Ya, Robin, apa sudut pandangnya, Robin? Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Berarti apa kalau orang ketiga tunggal? Menggunakan kata apa? Dikatai dia menggunakan kata? Hah? Menggunakan kata dia. Orang ketiga tunggal. Karena dalam cerita menggunakan kata dia. Dia atau bisa juga menyebutkan namanya. Karena dia menyebutkan nama kan? Arin misalnya di situ. Arin apa? Nah, Pak jarang tapi sayang pihak sekolah sempat menahan Arin. Berarti di situ menyebutkan namanya. Ya, berarti orang ketiga tunggal. Dia atau menyebutkan nama. Ya, benar. Selanjutnya yang keenam apa yang terakhir unsurnya? Amanat. Tadi amanat pesan. Apa pesannya yang ingin disampaikan dalam cerita? Yang lain coba. Ya. Coba yang lain. Ya. Apa amanatnya? Jangan menyerah dengan keadaan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah pada keadaan karena setiap masalah ada jalan keluarnya. Berarti amanatnya yang pertama jangan menyerah. Jangan mudah menyerah maksudnya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada yang tahu? Selain jangan menyerah. Apa lagi? Pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya? Apa? Jangan putus asa, jangan menyerah. Berarti jangan menyerah dan putus asa. Ya, nah, boleh. Jadi sudah cukup sampai 6 kan? Jadi inilah unsur intrinsik cerpen Arin dan mimpinya yang sudah kita baca tadi, sudah ibu tayangkan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Paham cara menentukan unsurnya? Nah, baik. Kalau paham, selanjutnya kita akan ibu akan memberikan tugas kelompok. Kita akan berdiskusi, ya, secara berkelompok. Kelompoknya ibu bagikan berdasarkan barisnya, ya. Jadi mulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Karena ada 5 baris, berarti ada 5 kelompok, ya. Baik, silakan membentuk kelompoknya, ya. Yang rapi bentuk kelompoknya. Silakan. Mejanya disatukan, 2 meja atau 3 meja yang satu saja yang disatukan. Apa diangkat mejanya supaya tidak LKPD
Baik, Ibu akan jelaskan cara pengerjaan LKPD-nya ya. Sebentar. LKPD. Ini sinyalnya. Sudah? Saya dapat semua? Baik. Lihat sambil dipegang LKPD-nya masing-masing, Ibu akan jelaskan teknik atau cara pengerjaannya ya. Sambil dipayangkan juga di sini supaya jelas. Nah, ini LKPD-nya. Perhatikan ke depan. Ini LKPD yang kamu pegang kan? Yang kamu punya, ya. Di sini silakan diisi nama kelompokmu, ya. Nama anggota kelompoknya, kalau ada 4 orang isikan 4, kalau ada 5 orang isikan 5, ya. Lalu ini perintahnya, silakan dibaca dulu perintahnya. Bacalah teks cerita pendek berjudul Mimpi Sandara. Lalu tentukanlah unsur intrinsik dari cerpen tersebut, ya. Nah, ini Mimpi Sandara ceritanya, ya. Ini ceritanya. Ada lagi banyak di bawahnya. Silakan kamu jawab unsurnya. Pinjam sebentar. Nah, ini ya. Ini cerpennya. Dari sini kan? Sampai sini cerpennya. Lalu kamu tentukan unsur intrinsiknya. Kamu tuliskan di kolom lembar jawaban. Ada? Nah, kamu tuliskan temanya apa ya, tokoh dan penokohannya apa, tuliskan di sini. Paham? Kelompok 5? Cara pengerjaannya? Paham. Baik, kalau paham, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau ada yang tanyakan, tanyakan begitu ya. Paham? Ada yang tanyakan? Cara pengerjaannya. Sekarang sini ya. Kelompok 2, ada yang tanyakan? Paham? Inti dari cerita.
Ada yang ingin ditanyakan? Paham cara pengerjaannya? Ya, silakan dibaca dulu ceritanya. Kelompok 4. Paham cara pengerjaannya? Kelompok 5. Paham belum cara pengerjaannya? Kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan tadi cara pengerjaannya. Di bawah masukkan ke sini. Ada kendala dalam mengerjakannya? Ceritanya dibaca dulu ya supaya tahu ya. Jadi cara pengerjaannya sama seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi ya. Dan selalu tidak percaya diri, tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Tidak percaya diri dan selalu diacuhkan.
Kelompok ini sudah masuk ke merah. Anunya suratmu. Sebenarnya tadi di sini ada apa? Tinggal kamu pilih. Termasuk ini ada kan? Tinggal kamu pilih salah satu termasuk. Kalian memakai yang mana? Kelompok 5 ada kendala? Waktunya sedikit lagi nak ya. Jadi ini nilai apa yang kamu lakukan, yang misalnya hanya duduk diam saja, tidak ikut mengerjakan, ada penilaiannya ya. Jadi yang tidak aktif dalam diskusinya nilainya berbeda, jadi tidak sama.
Sampai mana? Kelompok 2. Ibu akan panggilkan secara acak, ya, tidak berurutan. Kelompok 1 apa? Silakan dimulai tampil pertama kelompok 3. Ya. Kelompok 3, silakan bacakan di depan. Hah? Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membaca hasil diskusi kami. 1. Tema mimpi saudara. 2. Tokoh dan kedudukan. Dara, tidak percaya diri dan tadi melukis. 6. Baik hati suka menolong. 3. Kata setting. 4. Di rumah dan di taman. 4. Pagi hari. Suasana kecewa, sedih dan bahagia. 4. Alur maju. 5. Sudut pandang. Pandang orang ketiga juga. 6. Amanat. Jangan berhenti bermimpi. Semua orang tak punya impian. Keterbatasan fisik bukan penghalang bagi kita untuk mewujudkan mimpi. Baik. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Silakan ditanggapi. Apa nampil jawaban dari kelompok apa ini? Kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Silakan tanggapi.
kurang. Ada? Kurang apa? Boleh? Ya, silakan. Angkat tangan dulu siapa? Ya, kita dari kelompok 2. Apa tanggapannya? Berdiri ya? Kurang. Nomor 5, sudut pandangnya kurang. Sudut pandang orang ketiga tunggal, dia kurang menyebutkan kata dia. Jadi di dalam cerita itu kenapa kita bisa bilang dia tunggal harus dijelaskan menggunakan kata apa? Ya, menggunakan kata dia kan? Jadi di dalam perbuatan dijelaskan mau dalam sebelumnya menggunakan kata dia. Sudah, kelompok 4 paham ya? Yang bertanya bisa dipahami? Ya. Masih ada lagi yang mau menanggapi? Dari penampilan kelompok 4 sudah cukup bagus ya? Hasilnya oke, tepuk tangan kelompok 4. Ya, silakan kembali. Baik, sudah bagus untuk penampilan dari kelompok 4. Selanjutnya silakan kelompok 1. Yang lain bacanya ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan, tolong suaranya. wabarakatuh. Saya Febri Saputra, perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Tema gadis yang diajukan. 2. Penokohan toko dan penokohan. Dara tidak percaya diri dan selalu diajukan oleh kedua orang tuanya dan kakaknya. Ana baik hati dan suka menasihati. 3. Latar. 1. Tempat, istana dan tema. 2. Waktu di pagi hari. 3. Suasana sedih saat diajukan keluarganya. Bahagia ketika ringkisannya dipajang di pameran besar. 4. Alur maju. 5. Sudut pandang orang ketiga tunggal, ia atau anak. Orang pertama tunggal, saya atau Dara. 6. Amanat. Ingatlah bahwa tidak ada seseorang di dunia ini yang terlahir sia-sia. Sudah. Baik, sudah. Ada kelompok yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1? Silakan. Silakan ditanggapi. Sudah bagus belum? Ini jawabannya. Sudah benar semua belum? Sama tidak dengan punya kalian? Sama. Baik, berarti sudah cukup bagus ya penampilan kelompok 1. Tepuk tangan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh kasih tanggapan kalau misalnya penampilannya jawabannya sudah bagus, boleh kamu menanggapi sudah bagus, ya. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur intrinsik tema mimpi Sandara, toko dan penokohan. Toko Dara dan Hana, penokohan 1. Dara pesimis dan baik, remaja melukis. Hana baik dan suka menolong. Latar setting tempat di rumah dan di taman. Waktu pagi hari. Suasana kecewa, sedih dan bahagia. Alur maju. Sudut pandang orang ketiga tunggal sering memakai kata dia. Amanat, jangan berhenti bermimpi. Semua orang berhak punya mimpi. Keterbatasan fisik bukan penghalang bagi kita untuk menunjukkan mimpi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Ada yang ingin ditanggapi? Ada? Apa? Ditanggapi kalau angkat tangan kalau mau bicara. Jadi supaya tahu siapa yang berbicara.
Siapa? Ayo tanggapi. Ya, silakan tanggapi kelompok 1. Menurut kelompok kami hasil diskusinya sudah sangat bagus. Ya. Sudah baik ya? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 5. Coba pensilnya Sep. Pensil pena ya. Mana dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tema Darah si gadis sejuta mimpi. 2. Tokoh dan penokohan. Darah pantang menyerah, sabar dan percaya diri. Panah baik dan penasehat. 3. Latar atau setting tempat rumah berdinding tinggi, taman dan istana mewah. Waktu pagi. Suasana kecewa, terharu, lega, bahagia. Alur maju. 5. Sudut pandang orang ketiga tunggal. Biar atau nama. Amanat. Jangan menyerah dalam mewujudkan mimpi dengan kondisi apapun. Ya. Itu adalah penampilan dari kelompok 5. Ada kelompok yang menanggapi dari jawaban dari kelompok apa di kelompok 5? Ya? Sudah tepat belum temanya? Tadi temanya berbeda-beda ya. Berbeda-beda kalian temanya. Kira-kira tema dari kelompok 5 ini termasuk tidak? Pas tidak? Silakan angkat tangan supaya tahu siapa yang menanggapi. Ada? Kelompok 3 ada yang menanggapi? Ada? Tidak ada? Sudah bagus jawabannya? Sudah tepat? Sudah tepat menurut kelompok yang lain? Baik, kalau sudah tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok lagi ya. Silakan kelompok 3. Bacanya agak keras supaya terdengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tema mimpi selama darah. 2. Tokoh dan penokohan. Darah mana? Darah tidak percaya diri yang sering diajukan oleh keluarganya, suka romantis. Hana baik hati, suka menolong. Tempat taman komplek di rumah. Waktu pagi hari. Suasana sedih, bahagia, kecewa. Alur maju. Sudut pandang orang ketiga tunggal atau dia. Amanat, jangan berhenti bermimpi. Semua orang berhak punya impian. Keterbatasan fisik bukan penghalang bagi kita untuk mewujudkan mimpi. Ya, baik. Itu dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi silakan. Kelompok lain? Apa? Silakan ditanggapi penampilannya bagaimana? Ya, tidak hanya isinya. Boleh aku tanggapi dari hasil kerjanya. Ada? Boleh? Silakan. Katakan dulu siapa? Ada yang menanggapi? Jawabannya sudah bagus. Ya, bagus. Makan dulu. Ada lagi? Tidak ada? Sudah cukup? Nah, baik. Tepuk tangan itu kelompok 3. Baik, silakan ditutup lalu duduk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Meskipun ada temanya yang beragam, ya tidak sama antar kelompok, tapi tema kalian itu tidak keluar dari isi ceritanya, ya sudah mewakili isi ceritanya, sudah sangat bagus tadi. Ada yang menanggapi, sudah cukup aktif, ya. Baik, silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Ibu akan periksa, ibu akan nilai dulu. Baik, sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita simpulkan dari apa yang dijelaskan tadi, apa pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Hah? Menyimpulkan pembelajarannya. Silakan. Siapa? Ayo yang bisa, ibu kasih hadiah. Ada yang bisa? Ya, Cynthia. Untuk menentukan unsur intrinsik cerita pendek. Tidak bisa menentukan unsur intrinsik. Kesimpulannya bisa menentukan unsur intrinsik. Bukan kesimpulan kamu bisa menentukannya, tapi maksud ibu dari apa yang ibu jelaskan ini, kita ini hari ini belajar tentang apa sih? Itu tentang cerita pendek, pengertian cerpen, dan tentang unsur intrinsik cerita pendek, ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan unsurnya apa saja tadi? Tadi ada berapa? Satu orang angkat tangan. Satu orang angkat tangan. Ayo, coba. Robin. Robin dulu. Apa? Cerpen. 1. Tema. Ya. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur atau plot. Ya. 4. Latar atau tempat. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Ya, jadi kesimpulannya kita belajar ini tentang pengertian cerpen dan unsur intrinsik cerpen. Ya, unsur intrinsiknya ada 6. Sudah disebutkan tadi, ada tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan latar. Ya, latar dan amanat. Ya, jadi itu kesimpulannya. Baik. Jadi, sampai di sini kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita coba refleksikan dari pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah materinya mudah dipahami? Mudah dipahami? Bagaimana cara penyampaiannya, mudah dipahami tidak? Metode yang kita gunakan sudah bagus belum? Metode yang diskusi presentasi tadi sudah bagus ya. Jadi kalian jadi lebih mudah untuk menerima pembelajaran hari ini, ya. Ya, baik. Untuk ibu rasa untuk materi cerpen ini sampai di sini dulu, ya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa silakan dipelajari di rumah. Materinya tentang unsur kebahasaan, bukan unsur bahasa, tapi tentang menulis cerpen, ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya menulis cerpen, ya. Bisa dipahami? Baik. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan ditutup dengan berdoa, ya. Silakan berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum. Ibu mohon maaf dulu ya apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video PPL aksi 4 yang telah saya laksanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.